Berarti mulai dari riset, berpikir cepat, dan juga teknisnya harus paham ya. Nah makanya kita harus riset dulu supaya bisa mikirnya cepet gitu kan. Kalau misalkan nggak riset dulu, kita harus nyari Google, makan waktu lagi ya kan. Tanya ChatGPT, makan waktu lagi ya. Enggak. Alt-tab ChatGPT. Nggak mungkin di ChatGPT doang kan, karena kan pasti ada datanya. Hai sahabat podcast, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, kembali lagi bersama saya, Dina Oktaviana yang akan menemani sahabat podcast pada hari ini. Senang sekali nih teman-teman, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa narasumber kita, yaitu siapa lagi kalau bukan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Nah, tapi sekarang kita kedatangan tamu yang menang perlombaan nih teman-teman, mahasiswa berprestasi, yaitu teman-teman yang mendapatkan juara 1 Lomba Debat Nasional Fikfair 2023. Yang pertama ada Mas Gani Ragazo. Selamat datang Mas. Terima kasih sudah mengundang. Halo Mbak Dina. Oke, boleh perkenalan dulu nih, mulai dari nama, prodi, dan juga angkatan. Oke, kenalin nama aku Gani Ragazo Zakwan. Aku dari prodi D3 Sistem Informasi angkatan 2022. Oke, gimana Mas kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah. Sangat baik. Siap sangat. Oke. Siap sangat dibalik aja. Oke, nah Mas Gani ini nggak sendirian nih teman-teman, tapi juga ditemani oleh Kak Saripa. Selamat datang Kak Saripa. Terima kasih udah ngundang. Oke, gimana Kak? Perkenalan dulu nih Kak, mulai dari nama, prodi, dan juga angkatan tadi sama. Oke, nama aku Saripa, aku dari prodi S1 Informatika angkatan 2021. Oke, berarti beda setahun ya? Beda setahun. Tapi tetap akrab dan dekat ya? Ya, gap itu nggak terlalu ngaruh lah. Departemen juga. Oh, oke. Departemen apa tuh Kak? Departemen sosial. Di-spill dulu aja. Jadi promo. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sibuk project, pusing project, Pusing banget semua matkul project. tapi tetap sehat fisik ya Kak? Iya. Oke, nah teman-teman, topik sharing session kita pada hari ini adalah mengenai juara 1 Lomba Debat Nasional Fikfair 2023. Dan pastinya teman-teman narasumber di sini akan berbagi informasi dan juga pengalaman serta tips and trick yang teman-teman bisa ambil nih nanti pengalamannya, dan juga bisa memotivasi teman-teman untuk tetap bisa aktif di perkuliahan, tapi bisa juga untuk ikut perlombaan, bahkan sampai juara 1. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya perbincangannya. Oke, mungkin boleh disebutkan nih mulai dari kesibukannya apa untuk saat ini, mulai dari Mas Gani dan juga Kak Saripah. Oke, kalau dari aku untuk kesibukan sekarang paling nggak jauh-jauh ya dari ngurus project sama kayak Kak Saripa. Cuma bedanya kayaknya nggak pusing deh gitu. Karena dikiri teman biasanya sih gitu. Karena dikiri teman. Tapi mencoba lah ya untuk berkontribusi. Terus sama paling ya mungkin itu aja sih, masih sibuk di perkuliahan aja. Kalau untuk organisasi kan mungkin sudah mau akhir periode, tidak terlalu sibuk ya. Jadi ya so well so far sibuk kuliah, sibuk project. Menamatkan semester 3. Oke, tadi kan organisasi nih udah mau berakhir, apakah ada organisasi rencana yang baru gitu kan? Untuk rencana ada ke depannya, tapi cuma kayaknya lihat nanti aja deh. Oke. Lihat nanti aja ke depannya. Kalau Kak Saripah gimana nih Kak? Kalau aku ya seperti yang aku katakan tadi, sibuk project, terus juga apalagi sekarang projectnya tuh harus selesai sebelum uasnya gitu. Jadi benar-benar semua matkul harus selesai sebelum uas gitu. Terus untuk organisasi mungkin kesibukan aku sekarang tinggal menyelesaikan sisa proker aku aja, itu bikin kajian sih. Oke, berarti karena emang mau uas ya Kak ya Mas ya? Jadi lagi sibuk project kan? Bener. Oke, kita akan mulai membahas nih tentang lombanya. Kira-kira boleh diceritain dulu gak nih, apa itu perlombaan Fikfair 2023? Oke, jadi Fikfair itu kayak seperti kayak acara tahunan ya. Jadi yang dinaungi sama BEM untuk paling nggak jauh-jauh untuk mengedepankan eksistensinya BEM FIK itu sendiri gitu. Dan mungkin untuk FIK juga, jadi kan kita ngadain lomba ya. Jadi kayak semacam perayaan, cuma kita lebih ke menekankan kepada lomba-lomba gitu. Jadi semua kan kita juga membuka tuh untuk nasional ya. Jadi
kita membuka kesempatan untuk orang-orang di luar UPN untuk bisa ikut Fic Fair, jadi kita kan bisa membranding FIK sebagaimana rupa. Betul. Mungkin ada yang mau ditambahin Kak? Ya, jadi yang Gani bilang tadi, Fic Fair merupakan acara tahunan, dan juga untuk debat ini juga sebelumnya emang udah ada gitu, cuma emang tahun ini kebetulan kita ikut dan alhamdulillah ya juara 1. Alhamdulillah banget. Dan nasional pula ya Iya, cakupannya. Keren. Nah, kira-kira awal mulanya tuh gimana nih bisa memutuskan untuk yuk ikut lomba gitu? Untuk awal mulanya sebenarnya kan open lombanya itu tanggal berapa? Aku lupa gitu ya. Cuma kayaknya di akhir, di last minute, kayak H-3 apa H-2 gitu. Ketua tim kita gitu, Bang Rehan Safitra, izin Bang ya. Kita melangkahi Abang. Jadi ngajak awalnya ngajak Kak Saripah dulu gitu kan. Terus tiba-tiba Kak Saripah ngontak aku, mau ikut debat nggak gitu. Cuma mikir kayak sebenarnya oke sih ikut lomba ya, tapi kayaknya takut nggak kepegang. Tapi kayaknya kalau debat oke deh gitu, karena dulu aku juga pernah beberapa kali ikut debat gitu kan, terus tahu juga bagaimana caranya berkomunikasi di debat, jadinya yaudah yuk ikut gitu. Jadi awalnya seperti itu sih. Berarti awalnya dari Bang Raihan ya? Bang Rehan ngajak aku dulu, kemudian kata Bang Rehan, kira-kira siapa lagi ya? Terus ini Gani aja, Gani. Udah habis itu aku tarik Gani lah. itu kenapa kepikiran Kak buat ngajak aku? Betul, aku mau sekarang tanya itu nih Kak. Kayaknya belum ditanyain deh sampai kita menang ya. Kebetulan Gani di BEM itu ya yang paling aktif juga, yang paling banyak omong juga. Terus ya yaudah, feeling aja sih, kayaknya Gani cocok deh gitu. Keren banget nih kakaknya Kak. Ya bukan cuma ngomong doang tapi ada isinya gitu. Iya benar. Karena kan debat emang harus ada tata krama juga ya, nggak bisa asal ngomong aja. Terbang. Keren kan? Keren. Oke, gimana Mas Riri tanggapannya? Ya kayaknya benar sih Kak. Percaya diri itu bagus ya Mas Bagus. ya? Tapi ini kayaknya lebih ke sombong sih. Gak apa-apa, yang penting kan bisa tahu kapasitas Iya. diri sendiri ya Mas ya. Oke, dan tadi udah disebutin dari Bang Rai nih, yang pertama ngajak ya. Dan apa yang membuat Kak Saripah dan juga Mas Gani akhirnya oke ikut deh gitu, yakin buat ikut lomba ini? Yuk, Mas Saripah dulu yang pertama kali diajak. Pertama sih nggak yakin gitu, kayak Bang, kayaknya nggak bakal kepegang deh, soalnya lagi sih bener-bener lagi sibuk proker juga ya, terus tugas juga banyak. Tapi yaudah karena aku lihat Bang Rehan juga kayaknya kepengen banget gitu ngajak-ngajak mulut, terus juga aku lihat juga kayaknya Bang Rehan juga oke di debat ini, dan apalagi ada Gandhi gitu. Ya udah, jadi ayo deh ikut, siapa tahu bisa juara dan bisa isi sertifikat. Kebetulan karena aku juga belum ada sertifikat lomba apapun kan, jadi ya udah kita coba dulu aja gitu. Oke, keren. Gimana deh Mas Gani? Kalau dari aku sih karena ya baik lagi pertama kayak sama kayak yang Kak Saripah bilang, karena yang ngajak Bang Rehan gitu. Karena aku ngelihat dia tuh orangnya bisa mimpin suatu project gitu. Istilahnya kan dia mau membuat mau apa sih projectin kita untuk ikut lomba kan istilahnya. Dia tuh dari gimana dia aku kenal dia pas selama aku di BEM tuh emang cara mimpinnya tuh ngeliatin kalau emang tuh kalau apa yang dibawa sama dia tuh kayaknya bisa deh gitu sampai ke tujuan. Jadi kalau aku kan tipikal orangnya yang bisa ngikutin orang ya, nggak bisa mimpin gitu karena karena lihat dia yang ngajak gitu kan, dan Kak Saripah juga kan dengan performanya dia di bidang kajian dengan berani gitu lah ya, dia mengeluarkan suatu statement tuh berani kayaknya bisa nih di carry gitu. Kayaknya bisa nih di carry gitu. Jadi makanya jadi kayak yaudahlah nothing tulus aja kan, karena kan juga Fic Fair kan maksudnya kita ikut lomba, kalau menang ya dapat hadiah, kalau kalah kan dapat pengalaman. Betul, keren banget statementnya. Nggak ada yang sia-sia ya dari Betul. Oke, nah tadi kan udah jadi satu tim nih. Nah persiapannya itu gimana nih? Kan pasti harus ada koordinasi, terus komunikasi, latihan juga, itu gimana? Untuk latihannya sih pasti ya yang gerakin itu Bang Rehan gitu kan, karena kan mengingat kan kita mungkin tahu orang tuh di luar doang ya, mungkin kita taunya kesibukan dia kan cuma sebagai ketua BEM dan mungkin saat itu lagi nggak ada kegiatan, tapi kan kita nggak tahu nih kegiatan dia karena kan udah semester akhir juga, ada mahasiswa tua ya gitu ya, mahasiswa tua, jadi nggak tahu nih apa kesibukan dia, jadi kan kita tinggal menunggu instruksi dari dia gitu kan, yang toh kalau emang dia menginstruksikan sesuatu ya kami berdua tuh siap bertanggung jawab karena kan kita sudah nge-assign diri kita untuk ikut komitmennya. Jadi dia ngerakin kayak waktu itu ada babak penyisihan dulu, kita ngangkat satu mosinya apa Kak Saripah?
pemilik media sosial harus bertanggung jawab atas konten yang mereka upload gitu. Itu maksudnya itu lupa. Jadi kita mulai nyusun kayak bagi-bagi buat pembicara 1, 2, 3, baru kita nyusun skrip, baru kita nanti recording terus diupload. Oke, dari masalah latihannya itu kira-kira ada kendala kah dalam segi komunikasi atau gimana nih? Kebetulan nggak ada sih, soalnya karena kan waktu itu kita emang kan mau recordnya tuh pas lagi siang-siang kan, jadi kita emang lagi sama-sama di kampus, jadi yaudah di sebelum malam sebelum record itu kita bikin materi dulu, kemudian besoknya siangnya langsung kita tag video gitu untuk babak penyisihan. Oke, berarti buat latihannya itu belum ada mosi yang emang di luar perlombaan ya? Kayak misalkan buat latihan doang kita mau ambil mosi ini buat latihan ngomong gitu. Sebenarnya kalau latihan ngomong kayak udah kebanyakan ngomong ya. jadi kayaknya latihannya lebih kayak gimana struktural dari pembicara 1, 2, 3 apa yang harus diemban dari setiap pembicara itu. Karena kita juga kebetulan lagi dekat-dekat UPN juga sih lokasinya. Jadi kan aku udah mulai tinggal di dekat UPN sini nih kan. Jadi nggak perlu pulang ke rumah. Jadi kadang-kadang kita ketemu pasti, dan Marian tuh waktu itu lagi aktif-aktifnya dia ke UPN gitu kayak hari kosong pun ke UPN. Jadi kita emang ketemu pasti kita ketemu gitu. Paling kalau di luar, kalau lagi pada di rumah masing-masing, kita cuma via chat doang kayak bikin materi ini guys gitu. Oke, berarti emang latihannya secara offline ya kebanyakan. Offline, iya. Kalau di online berarti hanya via chat dan udah berjalan baik juga ya berarti. Iya, karena kita udah kenal juga ya. Lihat gitu. video-video YouTube kayak teknisnya bicara 1 ngapain, bicara 2 ngapain, bicara 3 ngapain gitu. Oke, itu berapa waktunya buat persiapannya? Berapa lama waktunya? Berapa ya? Persiapan berapa Kak? Sekitar sehari 2 hari lah ya. Wow, keren Persiapan banget. sehari 2 hari. Ya karena istilahnya kan kalau dari aku pun nggak tahu ya dari Marian gimana ya. Kalau dari aku kan nothing tulus gitu kan, kayak ya aku juga udah pernah ikut debat, yang penting kita tahu parameter ambang bawahnya cara debat itu seperti apa gitu kan. Terus paling ini aja sih risetnya gitu loh, karena kan kita waktu babak penyisihan kan ngangkat suatu mosi kan. Paling kita ngelatih itu cara riset datanya gitu loh, apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita sajiin, itu base-nya apa gitu. Dan alhamdulillah sih Bang Rehan lumayan nge-push kita ya untuk nyari kayak gitu, dan dia juga ngebantu, jadi terbantu lah gitu. Terbantu banget ya. Bantu banget sumpah sih. Sangat terbantu. Betul. Kalau kerja sama timnya gimana tuh? Dalam hal kerja sama tim mungkin bisa dijelasin Kak? Kerja sama tim sangat baik ya, soalnya pas babak babak penyisihan kalau nggak salah yang di secret ya. Iya, penyisihan pertama. Yang di secret itu kita datang ke kampus gitu, bener-bener kayak supaya bisa komunikasinya lebih lancar gitu kan. Dan juga ya udah kayak gitu, kayak komunikasinya baik ya? Komunikasinya baik-baik aja sih. Ini Bang Rian juga sih yang ngusulin kayak emang lebih enak ketemu secara offline gitu, karena bisa gini kayak gitu nyolek gitu, jadi nggak kelamaan. Iya, nggak kelamaan mikir. Oh, pas penyisihan itu berarti ketemuan? Iya, ketemuan. Jadi kita satu tempat. Jadi biar nggak biar jadi kita masing-masing itu bisa ngebantu, terus lancar aja gitu loh kita. Tapi ada kendala teknis gak kan biasanya kalau di satu tempat tuh ada suara yang masuk gitu ya, jadi double gitu suaranya, gimana? Kalau suara sih nggak ada, tapi kalau sinyal iya gitu. Kemudian kan ada yang pakai wifi kampus aja, jadi ada rada-rada nge-lag, tapi alhamdulillah pas lagi ngomong nggak sih, aman-aman aja. Alhamdulillah. Ya waktu itu kan juga lagi weekend juga ya kayak, jadi sangat terbantu untuk wifi UPN. Terima kasih. Karena nggak banyak yang pakai. Banyak yang pakai. Betul. Kencang lah. Iya, oke. Kalau dari observasi lawan, kira-kira apakah melakukan pengamatan gitu, lawannya siapa nih gitu? Dari saya dulu nih. Oke, soal boleh. lawan. Pas technical meeting sih kayak, aduh ini ada yang Cina nih, ini kayaknya bahaya nih. Aduh. Nggak, pasti technical meeting itu ternyata kan, maksudnya kan aku pernah ikut debat itu. Comang tahu lah ya, teknis debat seperti apa, kita ngomong, kita membantah argumen-argumen dari setiap lawan, tapi ternyata banyak istilah yang memang harus dipelajari gitu kan.
tiba-tiba pas lagi technical meeting ada keluar Iron Manning. Itu apa Iron Manning gitu kan ya? Apa ini gitu? Iron Manning tuh kayak bahasanya kayak bahasa di game, tapi kok dibawa ke debat gitu kan? Ternyata ada beberapa teknis dari tim lain yang pembicaranya yang terdaftar itu nggak bisa hadir di hari H gitu. Jadi diperlakukan Iron Manning itu kayak suatu kebijakan yang jadi kan ada 3 speaker. Nah, gara-gara yang satu nggak hadir, salah satu tuh dilimpahkan tugasnya jadi ke speaker yang nggak hadir itu. Tapi itu mempengaruhi output nilai. Jadi pengurangan gitu. Jadi walaupun si pembicara misalnya pembicara 3 nggak backup pembicara 2, itu walaupun dia argumennya bagus karena dia argumen sendiri, tapi tetap nilai pembicara 2 itu tidak maksimal kalau dia ngomong merepresentasikan dirinya sendiri gitu. Karena mungkin terlihat dominan ya. Iya. Terus juga dari mulai technical meeting sudah terlihat debatnya ya. Iya, Padahal belum mulai sudah debat gitu. Coba diceritain mungkin. Iya, tim kita mah diem aja gitu. Kayak yang tadi yang perdebatan Iron Manning itu kayak banyak tim yang mengkomplain gitu terkait dengan pengurangan nilainya. Dan juga dari tim-tim lain kayak ya pokoknya banyak yang mulai on mic terus mendebatkan hal tersebut, dan kita kayak waduh ini gimana, ini kayak gini aja udah didebatin gitu, apalagi nanti kita lah kayak kita pas technical meeting aja kayak udah ada rasa terintimidasinya gitu. Suasana debatnya udah dapet ya. Bener banget ya. Terus kayak ada yang nanya nih yang memang mungkin timnya dia sudah expert ya di bidang debat kayak gini ya. Dia nanyain kredibilitas juri gitu. Ini juri yang hadir ini ada nggak riwayat dia pernah menjurikan sebuah debat gitu, diminta biodata lah, diminta CV-nya gitu. Dan itu baru aku dengar sih dari beberapa kali ikut debat. Tapi mungkin memang teknisnya debat seperti itu ya. Memang akhirnya belajar juga sih gitu. Iya, banyak belajar sih dari situ sih. Oke, pas udah selesai technical meeting kan ketemu case-case kayak gitu ya. Apakah semakin panas gitu, semakin semangat atau gimana nih rasanya? Semakin deg-degan, semakin tangan semakin dingin. Tapi bener sih itu. Pas hari H debatnya kayak aduh, gue gimana ini bang, ntar kalau misalkan ada interupsi gitu kan. Ternyata pas hari H debatnya, pas penyisihan nggak ada interupsi gitu. Padahal menurut aku sedikit berharap ada interupsi, tapi juga kalau misalkan ada interupsi kayaknya bakal agak deg-degan ya kak. Iya, kita tuh lumayan meng-highlight satu tim lah yang di Kasirpa bilang yang Chinese itu ini bukan gimana ya. Jadi kayak memang cara ngomongnya tuh lumayan cepat gitu kan. Jadi kayak kita jangan sampai dapet tim yang ini nih gitu. Kita hindari nih. Pas technical meeting gitu kan. Cendol Cimehong namanya ya. Nama timnya Cendol Cimehong gitu. Jangan sampai ketemu tim cendol nih. Kayaknya mereka expert gitu kan. Ngomongnya juga cepet, dan tahunya pas hari H memang seperti itu ngomongnya. Cepet banget gitu. Ya? Iya. 1, 2, 3, wah kayak nge-rap lah gitu ya. Jadi kita menghindari, jadi lebih apa ya, deg-degan, tapi karena kalau dari aku pribadi deg-degan, tapi karena baik lagi ya ada Kak Saripah dan Bang Rehan, jadi santai gitu. Udah ada yang lebih expert juga ya. Udah ada yang meng-cover gitu, mengkiri. Gimana Kak Saripah? Setuju Kak? Tidak setuju. Karena ada Bang Rehan aja sebenarnya sih. Oh iya. Yang dilimpah-limpahin. yang ngasih banyak masukan gitu. Dan support juga pastinya ya. Ya, Bang Rai berarti percaya banget sama timnya kan? Iya sih, kepercayaan diri dia sih. Jadi kayaknya walaupun lawan channel Cimehong juga ya, gas kita gitu. Tenang aja, Bang Rehan bisa meng-cover itu deh. Ya bener-bener. Karena udah ada rasa percaya diri, jadi pasti ningkatin kita juga buat lebih semangat gitu. Bang Rai aja semangat, masa kita enggak gitu kan ya? Dari Bang Rai juga sih. Oke. Nah dari pelaksanaannya nih, apakah ada kendala selain tadi kendala teknis jaringan ya? Apakah ada kendala lain yang dirasakan kayak rasa takut kah, atau gimana gitu dari materi yang kurang persiapan gimana? Sebenarnya kalau materi sih kita udah maksudnya kita latihan research kan gitu kan, bagaimana nih materi-materi yang mau dibawakan kan. Sebelumnya mouse-nya juga udah dikocok kan ya pas sebelum kita iya. Jadi Hamin 1 bawa penyisihan sebelum debat tuh mouse-nya kan udah dikocok dulu kan untuk pertandingan babak penyisihan gitu. Paling sih kayak teknisnya aja gitu loh, kayak waktu itu kan aku ngambil pembicara berapa sih? Tiga. Ternyata ketiga itu taunya dia itu cuma kesimpulan. Ya udah kayak mengkerengin meng-highlight dari argumen pembicara 1 sama pembicara 2 gitu. Cuma
ketika aku yang membesarkan skripnya itu kayak seperti membuat argumen baru. Itu sih takutnya lackingnya di situ, takutnya itu jadi pengurangan nilai dan apa yang dilihat dari tim lawan itu tidak cukup kuat untuk memenangkan di debat ini gitu kan. Ya tapi mungkin memang ya nggak tahu ya, mungkin emang sebenarnya yang aku kira itu argumen baru, taunya itu argumen yang menjelaskan argumen pembicara satu sama pembicara dua. Jadi ya alhamdulillah lolos aja gitu ya Kak. Iya. Kebetulan kan aku pembicara 2 ya, jadi lebih banyak di aku gitu yang membicarakan mengenai fakta-fakta yang didebatkan kayak gitu. Kebetulan waktu itu kayak aku juga kayak kan aku masih baru nih lomba debat, masih agak terbata-bata dan juga mungkin menurut aku sendiri kayak masih kurang lah fakta pendukungnya gitu, dan aku terbantu banget dengan Gani gitu. Dan juga kan pas di debat itu tuh nggak ada ini kan, kebetulan nggak ada interupsi gitu. Dan kebetulan waktu itu aku juga ngomong pertama, kemudian dilanjut dengan pembicara 2 dari tim lawan. Jadi pembicara 2 dari tim lawan tuh kayak mereka tuh kayak ngomong kalau misalkan fakta yang kita bawakan itu salah gitu loh. Dan itu di counter lagi sama Gani, alhamdulillahnya. Soalnya pas aku kayak ada interupsi, mereka nolak gitu kan, otomatis nggak bisa ini kan, Counter ya, Kak? nggak bisa membantah argumen mereka. Jadi itu pas di pembicara 3 tim kita, alhamdulillahnya Gani bisa gitu mengcounter itu gitu. Oke, berarti emang saling bantu satu sama lain itu bagus banget ya, Jadi buat itu dalam nggak dominan gitu loh. Oh iya, benar. Keren banget sih Gani. Ya untungnya sih tim lawan entah tahu pikiran kita ya, bekerja sama nggak ada interupsi gitu loh. Apalagi dari si yang tim waktu kita lawan tim Cendol itu yang memang speakernya dia lumayan mengintimidasi nadanya. Dia tuh orangnya tidak suka diinterupsi gitu. Jadi kalau katanya kalau mau ada interupsi ngechat aja gitu kan. Tapi memang kata moderator saat itu kan katanya harus on mic aja kan gitu. Moderator tegas juga kemarin tuh ya. Terus alhamdulillah. Terus jadi karena dia nggak suka diinterupsi, ya udah emang kita nggak ada hal yang mau diinterupsi, dia juga tidak menginterupsi kita gitu. Jadi dia ngebantahnya saat dia memulai argumennya gitu. Alhamdulillah sih di situ kerja kooperatifnya lumayan ya, tim lawan gitu. Alhamdulillah ya, berarti emang dan terbantu juga satu sama lain kan ya. Betul. Dan saling percaya dan nggak boleh dominan juga kan ya Kak ya Mas ya, Iya. di dalam satu tim itu. Iya sih enggak. Iya, tapi aku ngeliatnya sih dominannya 2 orang ini sih gitu. Tapi ya Merendah mulai ya Kak ya. iya serius, tapi kayaknya mungkin memang kalau yang dilihat orang porsinya sama ya alhamdulillah. Porsinya sama sebenarnya karena emang kita di belakang saling bantu aja sih. Iya. Ntar gini-gini ya Gan, gini-gini ya Sar gitu, Bang Rehan. Oke, padahal 3 angkatan ya Kak ya, dari 2020, Iya. Baru sadar 21, aku. 22. Iya. Tapi komunikasinya bisa nyambung. Betul. Keren. Oke, kalau dari pas udah ada pengumuman ini atau dari final dulu deh, kita ke final nih. Kan itu persiapannya singkat banget tuh ya. Itu gimana buat latihannya? Kalau buat latihan nggak beda jauh ya Kak ya. Iya. Ya paling researchnya aja ditingkatin, karena waktu itu masih final kita apa sih? Bukit Algoritma ya? Bukan, itu yang semifinal masalah. Yang final apa ya? Aku juga lupa sih. Yang lawan si FT dari UPN tuh. Ya pokoknya mosinya itu kalau nggak salah itu lumayan menguntungkan kita. Jadi kita tuh pas dapat mosi tuh kita nargetin nih, kayak mosi ini nih enaknya kalau kita pro apa kontra nih gitu. Jadi kita tuh kan lebih orientasinya tuh Bang Rehan tuh lebih ke penyajian data ya. Jadi yang kulihat dari lawan-lawan tuh biasanya dia ngeyakinin juri gitu. Jadi ya kepada Bapak juri yang terhormat, ini Iya, betul. argumen tim lawan tidak dapat memenangkan argumen tim kami karena dia argumen berulang-ulang bla gitu. Tapi Bang Rehan tuh PD-nya dia kayak yang penting data gitu, yang kita saja itu datanya jelas enggak gitu, konkret enggak gitu. Jadi ya kita tidak menggunakan teknik manipulasi kepada juri gitu, tapi kita menyajikan data. Iya betul, pas final itu kan kita di hari Minggu ya kalau nggak salah. Dan itu beda hari dengan yang penyisihan dan juga semifinal. Jadi yang babak final itu mosinya udah ditentuin, cuma pro atau kontranya itu ditentuin pas hari H-nya gitu loh. Jadi kan pas malam sebelum hari Sabtu malam itu malam Minggu, kita harus nyiapin nih fakta-fakta yang pro, yang kontra apa gitu kan. Nah, itu sulitnya di situ sih. Terus juga
pas hari finalnya itu, babak finalnya itu kebetulan kita berhalangan bertiga kan, jadi nggak bisa ketemu langsung gitu. Kita via teleponan via WhatsApp, dan alhamdulillah juga di situ komunikasinya itu komunikasi antara kita bertiga enggak terputus, maksudnya masih berjalan dengan lancar gitu, dan saling bantu juga satu sama lain gitu. Iya, itu untuk yang final itu kayaknya gara-gara pembiasaan di hari pertama kan, itu hari pertama lumayan agak full ya, jadi jam 9 sampai jam setengah 4. Jadi pas hari ketiga pun udah tahu nih apa yang mau dilakuin gitu. Jadi walaupun kita nggak bisa ketemu di satu tempat lagi, tapi udah tahu nih kita ngomongin gimana, apa yang harus diantisipasi gitu aja sih. Keren. Dan itu berarti teleponan via WhatsApp-nya terus nyala dari awal sampai akhir tuh? Iya, terus nyala dari awal sampai akhir. Jadi bingung nih, kayak anak-anak takut salah nge-mute kan gitu. Jadi nge-mute jam dulu kayak apa nih gitu. Jadi ganti-gantian gitu. Keren. Itu berarti di hari Minggunya ya yang berhalangan ya? Itu kan lumayan cepat juga ya prosesnya. Dan alhamdulillahnya mendapatkan juara 1. Itu gimana tuh pertama reaksinya? Apakah emang udah ketahuan nih bakal menang gitu, atau nggak expect gitu? Bener-bener nggak expect sih kalau itu ya. Soalnya lawan kita juga kalau nggak salah ada yang dari Undip atau apa, anak kesehatan dari mana ya itu ya? Anak kesehatan dari Unsri. Unsri Si Nelpida itu kan yang best speaker. Iya. Zelka Nelpida. Best speaker pokoknya dia. Zelka ya. Ada yang best speaker juga. Ya kita bener-bener nggak nyangka sih bakal juara 1. Dan pas babak penyisihan juga, pas technical meeting juga kan kayak ada Undip, terus ada yang channel Cimeong gitu. Kita jadi kayak semakin terintimidasi dan semakin gak percaya diri gitu kalau bakal juara 1. Pas babak semifinal final gitu, kita jadi kayak kayaknya ada harapan nih juara 1 gitu. Ya, mulai agak speechless sih pas lolos semifinal ya. Jadi kayak kita lolos semifinal nih gitu, lawannya Cendol Cimehong ya semifinal ya gitu kan. Terus pas lawan Cendol Cimehong gitu kayak ya ketemu dia lagi gimana nih gitu kan. Dari segi udah frustasi. Iya, dari segi argumen kayak wah gila, terstruktur banget gitu lah kalau lihat main Cendol Cimehong itu. Tapi mungkin karena peraturan Iron Manning itu kali ya gitu kan. Kayaknya mereka tuh nggak bisa dapat poin maksimal gitu ya dari apa yang mereka sampaikan, karena lumayan ya, kalau dari penilaian subjektif aku sih lumayan mereka gitu kan, penyajiannya, cara ngomongnya dibanding tim kita ya kalau dilihat ke subjektif ini kan. Cuma kayaknya gara-gara Iron Manning-nya itu, terus akhirnya kita lolos kan ya, emang boleh lolos gitu kan. Emang boleh kah gitu kayak gitu. Nggak expect ya Nggak expect gitu. Dan pas masuk babak final itu sebenarnya kita juga kayak ya udahlah juara 2 juga nggak apa-apa gitu. Betul. Minimal dapat juara 2 juga. Alhamdulillah deh gitu. Gitu. Nggak bakal expect juara 1 sih sebenarnya. Tapi dari Bang Raya sendiri memotivasi untuk juara 1 kah atau yang terbaik aja gitu? Iya, dari Bang Raya sendiri kebetulan emang dia kayak ayo guys kita harus juara 1 gitu. Tapi dia nggak cuma kayak ngomong kayak gitu doang, dia juga ikut ngebantu gitu dari segi materinya juga. Iya, Bang Redo yang ngomong juara 1 ya. Pokoknya yang dari kita doang nih kayak ya minimal juara 2 lah gitu. Kalau kita minimal juara 2 lah gitu. Juara 2 juga nggak apa-apa nih gitu. Tapi dia ya Bang Redo yang bisa juara 1 nih. Emang harus dibakar semangatnya ya. Iya, harus dibakar gitu. Itu mungkin Bang Raya kuncinya di situ tuh, harus ngebakar semangat dari Kak Saripah sama Mas Gani karena tahu kemampuannya udah tinggi, cuman harus digali lagi aja. Tadi baru mau ngomong gak cuma bakar semangat tapi skill juga gitu. Bener. Terus pas tahu kabar itu gimana rasanya? Langsung hubungin orang tua, langsung hubungin teman-teman atau gimana? Langsung bikin SG. Langsung bikin SG, pengennya videoin kan gitu. Soalnya telat briefing, si Bang Ray minta videoin pakai HP aku kan gitu kan, videoin telat lihat gitu, udah kelar pengumumannya nih, jadinya kayak jadilah euforianya gitu ya. Cuma karena ya gara-gara aku diajak kan gitu kan, jadi sebenarnya nggak mikirnya sih haji mumpung ya, kayak lumayan lah ikut lomba diajak, terus kalau menang ya udah deh gitu, jadi dapat sertif gitu, jadi ya euforia kayak gitu. Kalau dari Kak Saripah gimana?
Hampir sama sih, itu kayak sertifikat lomba pertama aku. Wih, Soalnya haru banget. aku dari SMA emang sering ikut lomba, cuma nggak menang-menang gitu loh. Cuma tuh termasuk lomba debat juga gitu, nggak pernah menang. Jadi kayak seneng banget sih itu, pas pas closing Vic Fair kemarin tuh aku baru ngabarin kakak aku kalau misalkan aku menang lomba debat gitu, dan langsung dipasang Wah. dipasang di ini status WhatsApp. Ya, biasanya kalau keluarga di WhatsApp ya, Iya. bukan di Instagram. Dengan caption yang sangat template gitu kan biasanya. Dan emot. Terus kalau aku sih ngasih taunya setelah H+1 ya gitu kayak, Mak kemarin Gani menang lomba debat, kayaknya bakal dapat insentif nih gitu. Bagi dong duitnya. Waduh. Bagi dong insentifnya. Langsung ke situ. Beliin bakso gitu ya. Langsung ke situ dia. Aduh, mak. Ya. Berarti dari keluarga responnya pasti positif banget ya, Banget, dan ngedukung buat ikut lomba debat lagi barangkali atau gimana? Ya kalau tipikal orang tua aku sih kayak, karena anaknya sudah mulai pala batu ya, misalnya kayak sering ngebantah, jadi kayak mungkin dia menyerahkan keputusannya tuh di aku, karena kayak yaudah mau ikut lomba apa terserah dah gitu kan, yang bangga kan diri Gani juga gitu kan, jadi yaudahlah mama nggak bisa ngatur apa-apa gitu. Oke, keren-keren, tetap support ya. Kalau dari Kak Sarifah gimana? Iya, sama sih kayak Gani gitu kan, juga aku tinggal jauh juga dari orang tua ya, aku ngekos, jadi kayak mereka kayak di kuliah ini kayak up to you lah mau ngapain gitu, yang penting jangan bolos kuliah dan dimanfaatin aja sebaik mungkin masa-masa kuliahnya gitu, karena ya harus tahu diri lah, mereka kan juga ngebiayain kuliah juga kan, terus juga ngebiayain kosan juga, dan itu uangnya nggak dikit gitu. Iya bener-bener. Yang penting balik ke rumah utuh ya. Iya, yang penting banget. Balik ke rumah utuh gitu. Tetap identitas dirinya sama ya. Iya sama. Betul. Kalau tanggapan dari pihak fakultas kira-kira udah ngasih tanggapan belum? Fakultas dia belum ya? Tanggapan Karena baru mungkin ya, baru Iya, mungkin selesai baru- Vic Fair kali ya, baru jadi selesai closing. masih nunggu tanggapan dari fakultas kali ya. Iya. Oke. Nah, penasaran nih, kan udah menang lomba debat. Kira-kira hal penting apa sih yang harus disiapin gitu ya biar bisa menang lomba debat, apalagi juara 1? hal penting apa ya? Sebenarnya risetnya aja sih, riset tentang mosinya gitu. Terus juga apa ya, kan pasti sebelum di technical meeting itu biasanya dikasih kayak daftar mosi-mosinya nih apa aja, walaupun kita belum dapat ya kita harus apa ya, kayak sedikit-sedikit lah mulai meriset itu semua dan baca-baca berita gitu, karena kalau misalkan kita cuma riset-riset dari kayak baca-bacaan aja gitu, dan juga apa ya, kayak harus ditambah juga dengan riset-riset dari berita-berita terbaru ya, berita-berita terbaru sih yang paling ngaruh gitu, supaya ntar bisa nge-counter lawan gitu sih dari aku. Kalau persiapan debat sebenarnya lebih ke teknisnya ya gitu. Jadi kayak mungkin gara-gara aku orangnya dari awam yang taunya debat cuma kulita doang, terus baru terjun ke debat nasional yang ketemu berapa pro gitu ya, kita bisa bilang ya. Jadi mereka tuh teknisnya dapat gitu. Jadi bagaimana mereka nyusun argumen untuk pembicara 1, pembicara 2 sama pembicara 3, dan lebih ke ini intonasi sih. Jadi kayak lebih diperhatiin juga. Jadi kan sebenarnya kalau mungkin nanti jurinya benar-benar mendengarkan gimana kita berdebat kan, kita harus tahu nih apa yang mau kita sampaikan kan gitu kan. Jadi kayaknya kita harus intonasi dan memang tahu nih poin kita tuh mau kemana gitu. Kalau aku sih lebih dipersiapkan teknis aja. Kalau riset kan itu bisa dibantu mungkin sama tim-tim yang lain gitu ya kan. Gitu ya. Jadi Iya. betul. Jadi kayaknya lebih ke teknisnya aja sih, karena apa ya, waktu pas di debat itu aku lumayan ada terbata-bata sedikit gitu, karena kok aku ngelihat kayaknya dia bisa nge-highlight argumen sebelumnya tapi dia juga ingat argumen dia gitu. Sementara aku saat mendengarkan tuh aku tidak bisa nge-highlight argumen dari argumen lawan gitu. Jadi kayak memang harusnya sih interupsi ya biar nggak lupa. Cuma kan karena dia nggak interupsi, aku juga dong gitu kan. Kerjasama dong, Betul. simbiosis. Jadinya taunya aku pas setiap argumen tuh tidak bisa ngebantah argumen dari dia gitu. Jadi langsung ke argumen intiku gitu. Jadi kayak lebih di teknisnya aja sih, diperhatiin latihan gimana berpikir cepat. Iya betul, berpikir cepat sih. Berpikir cepat.
Berarti Itu mulai aja. dari riset, Iya. berpikir cepat dan juga teknisnya harus paham ya. Iya. Nah makanya kita harus riset dulu supaya bisa mikirnya cepet gitu Oh, kan. Kalau iya. misalkan nggak riset dulu, kita harus nyari Google, makan waktu lagi ya kan. Tanya ChatGPT makan waktu lagi ya. Enggak. Alt-tab ChatGPT. Gak mungkin di ChatGPT doang kan, ChatGPT karena kan doang. pasti ada datanya. Iya, ada datanya. Betul. Oke, terus nih tadi udah ngomongin tentang apa yang perlu disiapin gitu ya. Nah, kan skill terpenting juga itu public speaking. Nah, berarti dari Kak Saripa dan Mas Gani emang udah punya skill public speaking yang baik kan? Nah, itu cara ngelatihnya itu gimana nih? Cara ngelatihnya masuk masuk organisasi. Masuk organisasi sih sebenarnya. Terus juga kan kebetulan aku di BEM juga sering nggak sering sih kayak pernah 2-3 kali lah ditunjuk sebagai moderator gitu. Jadi akhirnya dari situ terlatih gitu. Dan juga di BEM juga kan aku banyak bersosialisasi juga sama teman-teman semua. Jadi dari situ juga melatih keberanian aku gitu buat ngomong depan banyak orang kayak gitu sih. Oke, berarti organisasi emang ngaruh banget Ngaruh ya? banget. Kalau dari Mas Gani, Sebenarnya kalau dari dari kecil? Dari kecil udah bagus. itu udah bawel gitu. Enggak, kalau dulu aku sebenarnya orangnya pemalu gitu kan. Cuma karena mungkin pernah ada pengen deh bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Pengen deh kayak ke setiap orang tuh nyambung ngobrolnya gitu. Jadi karena kebiasaan aja sih gitu. Karena waktu dulu kan pas SD sering jadi ketua kelas gitu kan. Cuma saat itu masih takut ngomong gitu kan. Cuma lama-lama karena ada keinginan dari aku juga gitu kan. Cuma itu ngarahin waktu pas SMA itu baru pertama kali ikut diikutin debat itu juga bahasa Inggris gitu kan. Wow. Nah dari situ mulailah berani mengutarakan apa yang kita mau, terus kayak nontonin debat cara orang debat gimana sih gitu. Dan kebetulan juga follow influencer yang memang dia ngasih tahu bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara mengkritik, bagaimana cara menyampaikan pendapat gitu. Jadi lama-lama gara-gara mungkin lingkungan yang mengarahkan ke situ, terus juga ikut organisasi juga di kuliah, jadinya public speaking nggak bisa dibilang bagus ya, mungkin lebih terbiasa aja sih jadinya gitu. Oke, berarti emang proses yang panjang ya, dan learning by doing itu ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Oke, nah mungkin terakhir nih tips and trick dari Mas Gani dan juga Kak Saripa buat teman-teman mahasiswa supaya bisa aktif di perkuliahan tapi juga bisa ikut lomba, organisasi juga, itu gimana caranya? Dan tetap sehat. Nggak sakit Gitu, ya. betul, gimana cara ini? Oke, kita highlight yang pertama tuh sehat, jangan lupa makan ya. Makan harus 3 kali sehari biar nggak GERD gitu. Jadi walaupun stres kan kalau keisi kan nggak naik ya. Ya jangan lupa makan, terus lebih manajemen itu sih. Nggak tahu kenapa jadi ngefans banget sama nama manajemen gitu ya. Karena kita harus mau manage gitu kan ya. Karena biar waktu-waktunya tuh biar nggak terlalu jadi kita nggak keteteran lah di setiap, misalnya kita mau ikut section kuliah, kita mau ikut section lomba juga, organisasi juga, jadi kita nggak keteteran gitu, tahu mana yang harus dikerjain duluan, prioritasnya yang mana, apa yang harus kita korbanin dulu. Paling itu aja sih, manajemen waktu dan prioritas. Oke, kalau dari Kak Saripah gimana? Oke, kalau dari aku ya tadi sih sehat ya, supaya sehat makan. Tapi kebetulan aku makannya cuma sekali sehari doang sih. Tapi tetap masih bisa hidup kuliah organisasi. Alhamdulillah. Tadi Gani bilang manajemen waktu, itu betul banget sih. Kalau dari aku kebetulan kan informatika, kayak banyak ngodingnya juga, terus ada hal-hal baru juga di semester ini tuh yang bener-bener aku nggak tahu gitu, kayak software ini cara makainya kayak gimana gitu. Dan itu kan pasti kalau buat belajar itu butuh banyak waktu kan. Dan dari situ juga di semester ini tuh kayak aku mulai ngeberesin lah kayak manajemen waktunya kayak gimana yang baik. Kayak misalkan biasa tuh aku punya notes gitu di Microsoft Edge di browser aku itu aku taruh notes kayak hari ini harus ngapain gitu. Dan juga setiap bangun tidur tuh aku langsung kepikiran hari ini harus ngapain ya, nyelesain apa dulu ya gitu. Dan kalau misalkan ada yang tabrakan jadwalnya,
yang pasti aku korbankan itu pasti organisasi dulu, karena menurut aku ya kuliah nomor 1 gitu lah dibanding organisasi kayak gitu. Dan tips untuk kayak lomba gitu, kalau lomba kebetulan aku cuma baru ikut yang ini doang kebetulan ya, yang debat, jadi aku nggak bisa ngasih tips banyak, tapi dari ikut debat ini aku jadi belajar gitu. Dan dari Bang Rehan juga kebetulan aku juga belajar kalau misalkan yaudah kita coba dulu aja gitu. Kalau misalnya mau ikut lomba kita coba dulu aja, menang nggak menang ya belakangan gitu. Yang penting kita niatin dulu, terus kalau misalkan udah bener-bener niat pasti hasil usaha kita ini kan nggak bakal main-main gitu, dimaksimalin aja. Untuk hasilnya belakangan, kalau misalkan nggak menang ya udah dijadiin pelajaran gitu, karena nggak sia-sia juga kan. Kalau misalnya menang alhamdulillah gitu. Keren banget. Berarti mulai dari manajemen waktu, terus juga harus tetap sehat ya, tetap makan, jangan lupa makan 2 kali sehari kata Mas Gani. 3 kali sehari. Terus juga jangan takut buat nyoba dan ambil keputusannya, yaudah coba dulu aja gitu ya. Dan tadi bikin to-do list juga ya Kak dari Kak Saripah. Itu penting banget ya buat tahu apa yang harus kita lakuin di satu hari itu ya Kak. Oke, nah mungkin itu tadi perbincangan terakhir kita di episode hari ini. Banyak banget nih teman-teman pengalaman, tips and trik dan juga informasi yang diberikan oleh Mas Gani dan juga Kak Saripah sebagai narasumber kita di hari ini. Dan semoga perbincangan kita di hari ini dapat menginspirasi teman-teman sehingga dapat berprestasi dalam hal di perkuliahan maupun di perlombaan dan di organisasi juga. Nah, terima kasih kepada Mas Gani dan juga Kak Saripah yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat podcast yang udah setia buat nontonin dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan salam sehat dan salam bela negara. Dadah!